Guna. Sebagai founder dan CEO dari The Economic, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik ya, pertama-tama perlu kami sampaikan mungkin permohonan maaf ya dari Pak Wamen. Ini sebenarnya Pak Wamen berkenan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, cuman ternyata memang ada agenda lain, dan begitu juga Bu Dirjen, maka kemudian saya yang mewakili beliau. Mudah-mudahan dapat menyampaikan mungkin beberapa hal ya terkait dengan kegiatan CSR Brand Equity Summit 2025 ya, yang dilaksanakan oleh The Economic. Baik, puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas limpahan dan berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini, saya kira, dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam era pembangunan yang berkelanjutan ini, ya, corporate social responsibility ya, terutama kami atau CSR, ini bukan lagi sekedar bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi korporasi yang harus selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan di awal ya, bahwa memang kegiatan CSR ini betul-betul ini menjadi harapan ya, apalagi di saat-saat sekarang yang kondisi keuangan dan mungkin fiskal ya sedang seperti ini gitu kan, bahkan ada gerakan Indonesia gelap seperti itu ya. Nah, ini menjadi harapan besar dari perusahaan-perusahaan, dunia usaha, badan usaha ya, untuk juga terlibat dalam pembangunan secara umum. Utamanya kalau Kementerian Sosial ya pembangunan kesejahteraan sosial seperti itu. Di samping di sisi lain juga pembangunan pendidikan, kesehatan gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, disabilitas, keterlantaran dan keterbelakangan yang saat ini dikenal Kemensos itu di era kepemimpinan Pak Menteri ya, Gus Ipul, Pak Saifullah Yusuf, itu 12 pas gitu. Ada 12 pas rangkuman dari berbagai permasalahan sosial yang ada. Gitu. Ada anak terlantar, ada lansia terlantar, ada disabilitas, ada korban bencana, ada komunitas adat terpencil, kemudian ada juga wanita perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian juga tingkat kemiskinan kita saat ini ya, itu di angka 8,57% ya, 24,06 juta jiwa. Kemudian ada miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim itu di angka 0,83. Memang ya tidak 1%, tapi tetap 0,8 itu ya udah mendekati 1% dan jumlahnya cukup besar, 2,3 juta jiwa. Itu BPS 2024. Nah, saya kira ini menjadi perhatian kita semua gitu ya, harus menjadi perhatian kita semua, termasuk dunia usaha seperti itu. Nah, terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial, ada proses bisnis dari Kemensos yang perlu juga kami sampaikan ya, bahwa Kementerian Sosial ya itu menjadi wali data ya, data terpadu, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dibawahi atau yang menjadi penanggung jawabnya adalah BPS gitu kan, seperti itu. Nah, data ini memuat data-data dari mulai fakir miskin tadi yang miskin ekstrim sampai ke warga yang mapan gitu. Jadi dari desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, ada sasaran yang kami prioritaskan ya, dan itu kemudian mendapatkan bantuan sosial ya. Kami Kementerian Sosial mempunyai skema bantuan, itu adanya program Keluarga Harapan ya, kemudian sama bantuan sembako. Termasuk juga bantuan-bantuan yang lain, ada permakanan lansia, ada permakanan disabilitas gitu kan, ada santunan untuk yatim piatu dan sebagainya.
Nah, ini desil yang menjadi prioritas di Kementerian Sosial dan mungkin ada desil-desil berikutnya untuk diberdayakan, dan ini juga membutuhkan keterlibatan badan usaha, dunia usaha, perusahaan dalam rangka CSR tadi, gitu kan. Nah, CSR Summit ini harus menjadi bukan hanya mungkin menjadi pemberian penghargaan yang memang notabene adalah sebagai bukti ya bahwa keterlibatan Bapak Ibu sekalian sangat aktif dan lain sebagainya, tapi juga ini menjadi bukti bahwa dunia usaha, badan usaha ini akan terlibat selamanya, gitu kan, dan akan ikut berkolaborasi dengan pemerintah, gitu. Bukan hanya Kementerian Sosial, mungkin kementerian lain juga membutuhkan partisipasi Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi prioritas dari Kementerian Sosial itu 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3 ini selain diberikan bantuan sosial yang tadi saya sampaikan, juga perlu diberdayakan. Nah, era sekarang di kepemimpinan Pak Prabowo dengan kabinet merah putihnya, ini pemberdayaan sosial akan semakin ditekankan. Jadi heavy-nya akan ke pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini butuh anggaran yang cukup besar, gitu. Kalau bantuan ini udah berjalan lama, gitu kan, PKH aja dari 2006 seperti itu. Ini udah berjalan. Kemudian begitu juga sembako, dari mulai Raskin, gitu kan, terus kemudian Rastra, gitu kan, beras sejahtera, kemudian sampai menjadi sembako. Nah, sementara pemberdayaan ini boleh dikatakan nih belum begitu kuat, gitu ya. Dan bahkan anggarannya, kalau boleh saya sampaikan ini ke Bapak Ibu sekalian, itu anggaran untuk pemberdayaan di Kementerian Sosial pun belum begitu kuat. Nah, maka memang akhirnya Pak Menteri dengan jajarannya termasuk Pak Wamen ini mendorong kolaborasi yang kuat, yang intens, gitu kan, antara lintas sektor di pemerintah ya, termasuk juga dengan masyarakat dan badan usaha. Nah, ini sangat relevan, gitu ya, dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kemudian para penerima bantuan itu akan ditangkap ya, terutama yang mempunyai potensi baik minat yang kuat untuk usaha ya, meningkat memperbaiki kondisi kualitas hidup ya, maupun yang memang sudah melakukan rintisan usaha, gitu. Nah, ini dilakukan oleh para pendamping PKH, atau ada kita punya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat ya, itu untuk juga membantu mengidentifikasi. Nah, inilah yang akan kita dorong. Nah, ini dalam waktu dekat ya, tanggal 2 Mei ya, Pak Menteri akan melaksanakan wisuda graduasi, gitu kan, graduasi untuk para penerima bantuan yang kemudian sudah mulai bisa meningkat kesejahteraannya, gitu, seperti itu. Nah, ini pun masih perlu didampingi, masih perlu dibina, masih perlu dilatih, gitu kan, didorong untuk semakin kuat, semakin semakin sejahtera, sehingga kemudian harapannya mereka bukan sebagai PSKS ya, PPKS, penerima bantuan, tapi juga menjadi potensi sumber yang nanti bisa membantu teman-temannya atau kelompoknya untuk semakin maju. Nah, seperti itu. Nah, maka memang di pemberdayaan itu salah satu yang diharapkan ya, selain dari kementerian lintas sektor tadi, ada UMKM, ada koperasi mungkin, ada perbankan dan lain sebagainya, juga Bapak Ibu sekalian ya, dari badan usaha. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ini akan semakin kuat ya, kolaborasinya. Kami juga sebenarnya saat ini sedang intensif ya melakukan kontak, kemudian koneksi baik dengan forum CSR maupun dengan badan usaha dan filantropi ya, yang kemudian bisa kita jalin kerjasama seperti itu. Nah, terkait dengan CSR ini ada kita kenal dengan saat ini TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Ini diatur ya, ada Permensosnya. Ini mudah-mudahan teman-teman, yakin saya, ini menjadi landasan kita semua untuk pelaksanaan CSR ini. Itu di Permensos 9/2020. Di situ diatur tentang bagaimana kolaborasi bisa dilakukan, bagaimana forum kemudian bisa mendorong badan usaha untuk kemudian menyalurkan CSR-nya untuk
bidang-bidang sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian sesuai amanat Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, ya, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi, ya, dalam penyelenggaraan Kesos, gitu kan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, tadi sudah saya sampaikan, ya, maka corporate social responsibility adalah menjadi harapan yang sangat besar untuk bagaimana mengakselerasi, ya, mempercepat, memperkuat upaya kita untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial. Nah, kemudian penyelenggaraan Kesos sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk layanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, ya. Itu memerlukan kolaborasi tadi, gitu. Sehingga kemudian peran badan usaha dalam penyelenggaraan Kesos ini yang bisa dilakukan tanggung jawab terutama dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penyelenggaraan jaminan sosial diprioritaskan kepada mereka yang tidak layak, ya, udah saya sampaikan, ya, ada kemiskinan, keterantaran, dan lain sebagainya. Nah, kami menyambut baik, ya, seminar ini untuk memperkuat sinergi tadi antara sektor korporasi dan pemerintah, memastikan bahwa program-program CSR yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi juga mendukung pencapaian tujuan nasional, ya, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami berharap melalui pertemuan ini akan lahir berbagai ide, ya, kemudian kolaborasi, komitmen baru, sehingga antara dunia usaha dan pemerintah ini dapat berjalan beriringan menuju pembangunan dan inklusif dan berkelanjutan. Saya kira itu, ya, yang bisa kami sampaikan, ya, sebagai amanat dari pimpinan, ya, supaya ini bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa juga mempererat kolaborasi kita, bisa mempererat silaturahmi kita ke depan, dan kemudian pemberdayaan sosial, ya, pemberdayaan masyarakat bagi saudara kita yang kurang beruntung ini bisa dilakukan secara masif, ya, secara bersama-sama, sehingga target pembangunan penguatan SDM ke depan menuju Indonesia Emas, saya kira ini bisa dicapai oleh kita semua, seperti itu. Sebelum saya tutup, ini ada pantun juga, ya, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa foto di Museum Fathaillah. Badan usaha berkontribusi nyata demi masyarakat yang sejahtera. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Ya. Wah, ini sepertinya ada kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Bram S. Putro. Kenang-kenangan dari The Economics. Untuk Bapak Radi. Sebenarnya ada pertanyaan, Pak. Gimana perusahaan-perusahaan ini bisa menjalankan program perusahaannya kerjasama dengan Kemensos? Caranya gimana, Pak? Caranya untuk perusahaan, saya kira mungkin ini sudah terjadi, gitu sebenarnya. Tapi akan lebih intensif apabila memang ada forum, Pak. Oh, harus ada forum. Tanggung jawab sosial badan usaha. Oke. Gitu. Nah, ini bisa bergabung di situ, atau nanti kita coba jalin kontak secara intensif. Kemudian nanti kita bicarakan terkait dengan kegiatan-kegiatan penyaluran CSR tadi, dengan data-data yang sudah ada di kami. Seperti itu. Jadi nanti untuk dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk paket, atau mungkin dalam bentuk pemberdayaan segala macam, nanti kita kolaborasikan. Nanti kita sambungkan. Itu kalau yang viral kan bansos, ya. Jadi ya mudah, insya Allah kalau zaman Pak Prabowo lebih oke. Jadi teman-teman perusahaan kalau mau kerjasama dengan Kemensos bisa kontak Pak Radik atau tim Kemensos nanti. Bisa sekali. Dimudahkan ya Pak, ya? Dimudahkan. Nggak dipersulit. Sangat dimudahkan. Oh ya, siap. Boleh kontak Pak Radik, ya? Nomor teleponnya dong Pak, handphonenya. Oh, boleh. Nah, dicatat kalau mau ada yang mau kerjasama. 0823 10 344 624. Ya, nantilah sama panitia. Oh, siap. Terima kasih Pak Radik. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk Pak Radi Karsawiguna, langsung diberikan kenang-kenangan langsung dari Pak Bram S. Putro. Wah, ini dapat informasi berharga nih hari ini, ya. Betul sekali, Tia. Luar biasa loh Pak Bram, ya. Baik, silakan boleh izin foto terlebih dahulu.
3, 2, 1. Boleh berikan tepuk